Dan saya selusuri, ternyata harga CPO hari ini meningkat. Kita tidak tahu bahwa minyak CPO itu ke sana perginya, bukan menjadi bahan jadi di sini. Itu yang perlu diingat. Suarakan Pak Ipan, suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini saya berada di Desa Mendalo Indah, Perumahan Mendalo Asri yang kebetulan ada hajat reses tahun 2022, yaitu Haji Ipan Wirata, di mana hari ini sedang berlangsung tadinya. Dan hari ini saya sengaja menyapa salah satu warga Desa Mendalo Indah yang tentunya tadi sangat luar biasa. Mungkin kritikannya buat Bapak Ipan, dan kita mau pingin tahu dan pingin dengar langsung dengan abang kita Abdurrahman, yang konon beliau adalah seorang humas di Universitas Islam Jambi. Ya, ini dia. Selamat siang Bang Rahman. Selamat siang. Oh, tadi menggebu-gebu tadi Bang ya. Ya. Menyampaikan kritik dan sarannya buat anggota DPR Bang ya. Ya. Tentu hal ini menarik perhatian buat kami Bang selaku penggiat media sosial ataupun YouTuber Bang ya. Ya. Kira-kira apa motivasi yang Abang sampaikan sehingga berapi-api tadi Bang? Sebenarnya kita ingin menyampaikan khususnya kepada teman-teman kita yang sudah kita percayai untuk duduk di Dewan. Iya Bang, iya Bang. Betul-betul menjalankan tusinya dengan baik. Iya Bang. Nah, salah satu tusi Dewan itu adalah pengawasan. Pengawasan. Membuat undang-undang. Ya. Iya. Tentu kalau pengawasan ini berjalan dengan baik, tentu kepincangan itu tidak akan terjadi, Bang. Betul Bang. Oleh sebab itu, kita betul-betul berterima kasih kepada Pak Ipan hari ini yang telah melaksanakan reses di desa kita Mendalo Indah ini. Beliau kita cukup membuat masyarakat senang ya karena beliau sering turun ke bawah ya. Ini salah satu bentuk beliau untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah, terkadang masyarakat kita susah untuk menyampaikan aspirasi itu. Betul Bang. Dewan ini salah satu penyambung lidah daripada masyarakat. Bahkan dampak politis ketika aspirasi ini sampai ke Dewan tidak begitu besar. Tapi kalau penyampaian aspirasi yang kira mengkritisi yang disampaikan langsung dengan pemerintah, ya tentu kiranya akan terkadang berdampak politis ya. Iya Tapi Bang. kalau dengan Dewan ini kan adalah ujung tombak masyarakat. Ujung tombak masyarakat. Oleh sebab itu sampaikanlah apa persoalan-persoalan yang terjadi di bawah kepada dewan-dewan kita, khususnya kepada dewan-dewan kita yang berada di dapil-dapil kita yang sudah duduk di legislatif itu. Itu sangat penting. Tapi pesannya tadi sangat keras tadi itu Bang ya, dari Abang tadi untuk Pak Ipan Bang ya. Iya. Tujuan kita keras selain daripada apa yang menjadi tupoksi Bang Ipan sendiri itu apa Bang? Ya. Kita minta Pak Ipan itu untuk betul-betul mengawal terus ya masyarakat ini dengan baik. Baik. Karena beliau ini adalah salah satu SDM anak Jambi yang betul-betul terukur. Baik. Terukur betul. Iya. Ya. Kerja-kerjanya selama di birokrasi sudah dapat kita lihat ya. Tentu ini yang kita jaga. Ini aset bagi kita. Makanya saya tadi itu agak begitu menggoncang karena betul-betul saya ingin Pak Ipan ini betul-betul bisa menjadi garda terdepan untuk masyarakat kita. Khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Khususnya untuk Kabupaten Muaro Jambi. Luar biasa Bang. Gitu. Jadi selagi Pak Ipan baik dengan masyarakat, tentu ada penilaian khusus nanti yang akan diberi oleh masyarakat kepada Pak Ipan. Terus Pak Ipan berbuat baik untuk masyarakat, bangun negeri ini dengan baik. Insya Allah kita akan maju bersama. Baik, pesan sangat singkat, luar biasa. Terima kasih waktunya Bang. Nanti kita upload di channel YouTube Bincang Kita. Ya, oke, siap. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama Bang. Terima kasih kepada kita semua, wabil khusus Pak Ipan Wirata. Beliau adalah tokoh masyarakat kita Kabupaten Muaro Jambi ini yang senantiasa kita melihat beliau baik di channel YouTube maupun secara langsung turun di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menyampaikan secara pribadi saya terhadap beliau. Secara pribadi saya tidak begitu kenal dengan beliau, tapi saya kenal dengan program-program beliau. Dari beliau mendampingi Pak HBA sebagai Kadis PU,
saya kenal, dan perubahan-perubahan kami itu tentu sudah kelihatan oleh kita. Dari laut sampai ke gunung sudah kelihatan. Ini merupakan suatu potensi bagi kita bahwa ini yang harus kita kawal. Yang kedua lagi, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat kita ini sudah cerdas. Namanya siapa? Ya. Buya Rahman. Jangan kita menganggap masyarakat kita ini tidak cerdas, walaupun ya masyarakat kita misalnya ada di rumah, keseharian di rumah, tapi sebenarnya masyarakat kita sudah cerdas. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa riset itu adalah sebuah program yang dilakukan oleh anggota dewan yang kita pilih, dan anggota dewan itu turun untuk menyapa kita di mana dapil itu. Ingat, apa tujuannya? Menjemput keluh kesah kita, baik secara makro maupun secara mikro, baik secara kebutuhan sosial kemasyarakatan maupun kebutuhan barangkali pribadi kita, tapi berdampak kepada umum, seperti dampak COVID hari ini. Itu jelas sekali ya. Kalau masyarakat kita, Pak Ipan, ekonomi menengah ke bawah ini terasa betul. Boleh tanya. Nah, inilah kesempatan kita untuk menyampaikan undang-undang kita ini kepada Bapak Ipan, agar Bapak Ipan ini menyuarakan, sehingga pemerintah ini bisa mengambil kebijakan yang merakyat. Apa misalnya di tempat kita, misalnya sebuah kasus misalnya tentang sampah yang kata Bapak Ipan tadi. Kalau sampah ini saya pikir sudah menjadi program, sudah menjadi dilema, dan ini sudah menjadi bahasa politik. Datuk Kades dulu sebelum Kades itu juga bunyinya sampah. Sampah. Tapi sebenarnya kita sudah banyak juga regulasi yang dia. Saya sudah pribadi juga sudah pernah juga melakukan studi banding tentang pengolahan sampah. Tapi apa yang kita perbuatkan hari ini tidak ada, win-win solutionnya tidak ada secara jelas. Walhal kalau kita mau bicara jujur, dikelola dengan rapi, ibu-ibu yang menampung, yang membuat sampah setiap hari di rumah itu, ada duit yang kita kasih ke ibu-ibu tuh. Kita jemput sampahnya, timbang ibu, duit ibu, sampah ibu. Nah, pertanyaannya, bisa tak Pak Ipan buat itu? Satu, Pak Ipan sebagai orang penting. Kedua, Pak Ipan sebagai pengusaha. Ya kan? Dimediasi kita nih, yakin sampah terselamatkan, masyarakat dapat duit. Nah, itu. Nah, itu terpenting. Channel YouTube meningkat. Ya, kalau Pak Ipan berusukan tapi outputnya, apalagi outcome-nya tidak ada, sama beda. Ya, tapi turun dari Mendalu Asri ini, keluar YouTube Pak Ipan akan membuat perusahaan pengolahan sampah di desa Mendalu Indah ini. Datuk Kades kami juga selamat juga dengan visi misi ini. Itu yang terpenting. Dengan kehadiran Pak Ipan, kami juga tidak jadi juga marah dengan Datuk Kades kami itu. Visi misinya sudah terpenuhi tentang sampah. Itu ya. Satu, ini masalah kebijakan nasional hari ini Pak Ipan. Saya mohonnya kepada Pak Ipan, saya tahu percis SDM Pak Ipan, tahu percis. Bersuaralah untuk rakyat Pak Ipan. Bersuara. Hari ini apa yang terjadi Pak Ipan? Minyak goreng. Nah, pertanyaan kita ini termasuk negara yang produksi sawit terbesar, saya pikir. Ya, betul. Di ASEAN ini. Kok minyak goreng bisa seperti ini jadinya? Apa yang terjadi? Saya selusuri. Ternyata harga CPO hari ini meningkat. Kita tidak tahu bahwa minyak CPO itu ke sana perginya, bukan menjadi bahan jadi di sini. Itu yang perlu diingat. Suarakan Pak Ipan, suarakan. Pergi ibu-ibu ke supermarket beli minyak goreng cuma dikasih
Kebijakan toko itu hanya 2 liter. Berebut. Katanya, apa ibu beli jatah kami cuma itu Pak? Ya Allahu Akbar. Sementara kita dikelilingi oleh sawit. Nah, apa persoalannya? Harga CPO hari ini sangat melambung tinggi. Ini adalah permainan mafia-mafia yang bergerak di bidang persawitan ini. Tolong Pak Ipan, tolong ya. Kita bisa, Jambi sudah memproduksi minyak goreng, kok kita langka dengan minyak goreng ya. Nah, ini. Kemudian persoalan-persoalan misalnya tentang pendidikan kita, ini harus jelas. Yakinlah Pak Ipan, semakin Pak Ipan dekat dengan masyarakat ini, semakin hati kami ini selalu dekat dengan Pak Ipan. Yakinlah, insya Allah. Tapi ingat Pak Ipan, saya hanya berpesan secara pribadi untuk Ipan. Kasirul amal, qalilul kalam. Banyakkan pekerjaan, banyakkan kerja Pak Ipan untuk masyarakat. Kecilkan, perpendekkanlah banyak percakapannya. Jangan banyak cakap sementara gawe negatif. Itu ya. Itulah insya Allah Pak Ipan. Pak Ipan sangat SDM sangat luar biasa. Saya yakin saya. Apalagi ngolah kabupaten yang sekecil ini. Ya. Betul. Kalau untuk kapasitas Pak Ipan, siapa yang ada kenal Pak Ipan ini? Kades PU mendamping Pak ABA, nyata di alam terang di darah karya-karya beliau. Nah, arti beliau bisa, yakin kita bisa untuk mengangkat potensi-potensi SDA kita, potensi-potensi SDM kita. Inilah harapan kita ya. Kepada Bapak Ipan sebagai program di sini, kemudian juga kepada rekan kita Bang Ridho, dampingi Bang, kawal beliau Bang. Kalau Pak Ipan jadi, tentu Bang Ridho juga lebih jadi jago nanti. Tuh. Kata orang tua itu kan, bujangan nih nasi. iya, kata orang tua itu beraik sawah di atas, lembab sawah di bawah. Tapi kalau di atas kering, pecah sawah di bawah. Tuh, insya Allah ya. Mari kita bekerja yang terbaik untuk masyarakat ini. Silakan ibu-ibu sampaikan mumpung kita bertemu dengan Bapak Ipan hari ini. Kita yakin dengan Bapak Ipan bisa mendampingi kita. Mudah-mudahan Pak Ipan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dan selalu mendampingi masyarakat, selalu menyuarakan hati masyarakat kita ya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ipan. Ingat, yang terakhir saya ingin kembalikan pesan saya, kurangi banyak bicara, perbanyakkan perbuatan. Karya nyatanya. Ingat, kecil ada, nyata bekerja. Dia kecil Pak Ipan, tapi ada barang itu. Tapi kalau besar-besar tidak ada juga terjadi hasil. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin hal-hal yang dikritisi, diberi edukasi, dari masukan dan saran, ini dari reses inilah bisa kita diskusikan. Tadi Pak Buya Rahman pertama sekali ya mengingatkan saya lah ya, artinya bahwa problem-problem ya baik dari visi misinya Kades terkait juga dengan visi misinya saya tadi, masalah sampah. Memang sedikit bicara, hasilnya lebih banyak. Nah, itu salah satu pesan beliau terhadap saya. Makanya saya kenapa saya sampai ke KDM langsung itu Pak, kenapa saya langsung mengunjungi. Padahal saya sudah berteman waktu saya jadi kepala dinas, dia jadi wakil bupati Purwakarta. Saya punya komunikasi baik dengan dia. Tapi saya hadir mendatangi dia bukan status saya sebagai anggota DPR provinsi, dia anggota DPR RI, bukan. Saya seorang Ipan Wirata, masyarakat Muara Jambi, pingin berguru dengan dia bagaimana dia bisa mendekati rakyat, bisa berbuat eksekusi, bisa infrastruktur yang dipunyanya, jabatannya, istrinya, dia bisa berbuat untuk bisa membuat rakyat itu sejahtera. Itu kena. Dan saya pakai mobil sendiri, saya datangin sih dan bertemu di kafe yang dia sering membicarakan suara-suara rakyat. Ilman nampian wariskan toiban wa amalan mutakob balan. Ilmu yang bermanfaat.
baru rezeki itu dapat baik, baru amal diterima. Kan gitu enggak Pak Ustaz? Nah, jadi artinya saya tidak main-main apa yang makanya anggota DPR itu Bu enggak tahu dia bekerja Bu kalau enggak dipoto, kalau tidak direkam, kalau tidak dengar apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itulah saya buat sebuah konten, itu namanya YouTube. Dan ini tugasnya berat. Kalau saya tidak istiqomah, kalau saya tidak konsisten, banyak orang baru buat 3 video itu mundur. Belum dicaci, belum dimaki dan lain-lain. Tapi saya karena ihdinas siratal mustaqim, saya berani melakukan itu. Karena saya punya kebijakan saya, political will saya, melalui anggota DPR provinsi, melalui anggaran gubernur, yang ada pokok-pokok pikiran, itu saya laksanakan dulu. Termasuk mengkritisi regulasi tadi. Pak, masalah minyak goreng itu memang kita suarakan. Memang permainan seluruhnya. Di negeri ini ada Abu Lahab, ada Abu Jahal itu. Ya. Di mafia sawit juga ada. Di mafia saya kan 9 bahan pokok. Kalaulah 9 bahan pokok ini tidak bisa distabilkan oleh pemerintah, berarti pemerintah dikatakan rakyat tidak baik, merugikan rakyat tadi. Itu makanya tadi masalah CPO kita punya, saya juga udah, Bapak lihat, saya udah tanya langsung kepada pedagang-pedagang apa perubahannya. Mereka butuh minyak 2 liter per minggu, itu 1 kakak kali 4, 8 liter Pak. Galon ya, 8 apa namanya yang? 20 galon. Ayo. Itu sekarang berapa? Harganya biasanya 90.000 per minggu per rumah. Sekarang bisa 160 naik, sekitar 70.000. Berapa yang dirugikan itu? Itu belum masalah harga, masalah beban keluar. Belum lagi masalah jumlah yang tidak dapat tadi. Ya, nah ini Pak, pesan ini mungkin inilah kami salah satu tadi akan kami bagaimana meneroboskan ini, controlling kami ini kami akan suarakan Pak. Ya, terima kasih yang pertanyaan. Yang kedua, datang Datuk sampah Pak Ipan katanya. Mengingatkan karena tugas dia juga menjadi tugas saya sekarang, dilempar bola ke atas nih. Saya sampai ngatakan, ya makanya sampah tadi sesuai dengan ya namanya MDGs tuh, itu internasional mematok-matok tuh Indonesia tuh supaya TPA tuh cuman boleh 30% masuk ke sana, 70% diolah. Betul kata Bapak tadi, dipilah-pilah, bisa koran, bisa dibuat tas, bisa dibuat macam-macam. Tapi kan ada UMKM-nya, ada pelatihannya, ada pendidikannya, masalah sampah. Yang kedua, sayur-sayur sampah itu bisa dibuat magot. Magot itu makanan yang ada di Purwakarta itu. Jadi makanan ternak, jadi makanan ikan. Itu dari sampah-sampah yang diuraikan tadi gitu loh. Makanya ada 3R. Ya, ada di titik-titik di kone ada 3R, ada pendamping desa. Kalau ini didudukkan semua dari hulu sampai hilir, ini clear. Mbama, tidak dilakukan tuh bupati datang ke sana, tugas ada kau lakukan, datang ke sana, sidak ke sana, ngapa kau lakukan itu? Nah, kepala desa buat perdes. Tadi pergub, masalah perbub sama sampah, itu semua ada sanksi dan lain-lain. Nah, alhamdulillah baru kata Ridho ada rencana baru kan untuk membuat itu bagian dari. Nah, itulah kepedulian terhadap regulasi tadi. Kalau tidak ada regulasi, Datuk pun tidak bisa keras gitu loh. Nah, yang kedua baru teknis Pak. Kita memang Pak TPA kita ini memang sangat memprihatinkan TPA yang ada di Bukit Baling. Dan itu harus menambah TPA lagi. Yang dulu katanya di Saranglelang dulu. Nah, itu yang adanya di Saranglelang. Nah, itulah kalau Bapak nanti percaya dengan saya, di saat saya orang nomor 1 itulah bisa saya mengeksekusinya Pak. Zaman waktu saya Kadis PU, saya yang mampu TPA tuh Pak. Bapak tahu yang namanya air baku yang di Mendalo Indah, di Mendalo Laut, tidak di Mendalo nih kan, yang PDAM. Nah, itu kan kapasitas Pak, 100 liter per detik untuk 8.000 orang. Satu. Baru mesinnya 1, berarti 8. Kalau 2 mesin itu baru 16.000. Sekarang pertambahan penduduk Mendalo ini, termasuk Citra Raya ini, berapa ribu sekarang? Kalau umpama 32.000, harus 4 mesin.
Air baku sumber dari Sungai Batanghari. Baru air seluruh perumahan ini lancar. Padahal janji kita, ya, sambungan rumah 100% harus tercapai. Janji pemerintah. Tapi berapa yang dapat? Nah, disitulah tugas DPR, pansuskan. Kami, Pak, buat pansus konflik lahan sekarang, zaman kami. Bagaimana masyarakat lahan-lahan diribut oleh perusahaan. Kami buatlah pansus konflik lahan. Bapak tahu bahwa petani ikan kita, karena sekarang ada kegiatan Sungai Batanghari bersih. Cuman juga ngambil-ngambil sampahnya. Sumber kotor itu dari mana? Dari limbah. Limbah perusahaan, pabrik. Saya mohon maaf, kalau nanti diberi amanah, saya suruh Golkar buatkan pansus. Masalah ikan mati di Sungai Batanghari, 70% mati, 30% hidup, itu gara-gara limbah. Insektisida di perkebunan yang air mengalir hujan, matilah ikan-ikan itu. Siapa yang petani? Petani sepanjang Sungai Batanghari itu. Rugi semua. Nah, kalau memang koordinasi antara DPR eksekutif dengan legislatif ini duduk bersama, Pak, aparat desa seluruhnya sama, mindset, paradigma, top of mind-nya sama. Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu yang merubah. Pemimpinnya itu yang mengajak. Insya Allah negeri ini baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau memang saya paham, Pak, apa yang tidak ada di Kabupaten Muara Jambi, posisi strategis dia buffer zone. Apa yang dikatakan buffer zone? Dikelilingi kota. Ya. Universitas ada di mana? Di Jaluko. Ahli-ahli pendidikannya ada di Jaluko. Kalau seluruh dekan itu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Dinas, ya, dekan peternakan bekerja sama dinas peternakan. Perikanan bekerja sama dengan perikanan. Bagaimana supaya ya produktifnya maksimal. Potensi sumber daya manusianya itu ada untuk membantu Muara Jambi. Yang kedua tuh, Pak Catat tadi, untuk membeli kata Ridho tadi. Kalau pakai APBD tidak telak membeli mobil operasional sampah. Kan kurang tak doh? Kurang. 11 desa, harusnya 11 kecamatan, minimal 2 per kecamatan. 2 kali 11 artinya 22 mobil. Apalagi di Jaluko, di mana banyak penduduknya, di situ banyak mobilnya gitu. Kita ini paling nomor 2 ya, jumlah penduduk di bawah Sungai Gelam. Ya, artinya kan jumlah mobil untuk menarik sampai ke tempat TPS itu kan imbang. Gitu loh. Nah, itu kan harus hafal tuh. Nah, maka Datuk tadi Kades tidak akan mungkin dia mampu. Dia bicara visi misi kemarin di kapasitas dia di desanya. Tapi tidak mampu dengan dana desa gitu loh. Ya. Jadi memang persoalan ini bisa jadi duit. Makanya limbah jadi duit. Namanya LJD. Limbah jadi duit. Sampah pun bisa jadi duit kalau ada pemberdayaannya, ada pelatihannya, ada pendidikannya. Itu yang tugas pemerintah tadi. Nah, itu loh. Yang tuh, iya Pak Ustadz. Nah, kemudian apa lagi tadi Pak Buya tadi? Masalah sumber daya alam ya, Pak. Kawasan industri, Pak. Kawasan industri itu ada di menjadi RPJM nasional, ada di Kemingking, Taman Rajo. Situ akan dibuat perumahan untuk tenaga kerja subsidi itu sekitar 8.000 rumah. Itu perencanaan itu, Pak. Berarti kalau 3 orang per rumah 24.000 tenaga kerja. Ada di mana? Di Muara Jambi. Tapi bagaimana seorang pemimpin bupati mempercepat kawasan industri itu? Gunanya tol, akses tol itu kan exitnya itu pengeluarnya kan lari ke pelabuhan Talang Duku. Coba kita, pelabuhan Ujung Jabung belum. Pelabuhan di Tanjak Barat juga belum. Pelabuhan yang di Tanjak Timur belum. Harapannya kawasan itu, makanya yang ada adalah pelabuhan Talang Duku. Talang Duku ada di mana? Di Muara Jambi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan banyak di Muara Jambi, entah siapa yang lolos. Saya tidak berani nyebutkan. Ya, tepuk tangan dulu. Itu.
Artinya memang tidak ada ngatokan kita tidak maju, kita tidak optimis maju, tidak ada. Saya berani, makanya saya berani. Fakta integritas saya dengan rakyat bersumpah teken, berani saya. Karena saya punya kemampuan dan tahu jaringan. Ya, dulu saya pernah kades PU, Bangkok Kerinci Tapan. Bayang Pak, APBD itu panjang jalan Provinsi Jambi itu 1.504. Tidak bisa kalau tidak 1,5 triliun APBD untuk Dinas PU tidak akan bisa jalan. Apa Pak? Sekitar 400 kilo. Sekarang menjadi panjang jalan menjadi 1.100 Pak. 400 kilo kami jadikan jalan nasional. Nasional yang nguruskan. Berapa APBD provinsi berkurang? Kena lobby Pak. Saya mantan pegawai pusat. Artinya, balai. Makanya saya kepala balai itu. Berapa banjir? Sekarang banjir yang ada di Mandala Darat itu ada 3 titik. Mulai Kembar Lestari, mulai Namura, mulai Bougainville. Ya, itu setiap tahun makan banjir. Sekarang masyarakat di situ saya tonton sampai ke kamarnya. Cuman menyiapkan ember dicor, ya, itu disiapkan untuk menaikkan tempat tidur. Ganjal. Saya masuk YouTube kan, saya kirim. Insya Allah dengan proses kejar-kejar, tontonkan terus. Mudah-mudahan awal tahun 2023, ini 2023 itu masuklah dana bantuan jika loan. Dulu waktu saya kepala balai, Jambi Plot Control yang ada di Angso 2 itu pintu-pintu itu zaman saya kepala balai. Sekarang insya Allah tuh awal tahun 2000 itu anggaran itu masuk sekitar 180 miliar. Nggak bisa cuman kabupaten yang ngurus itu. Itu nama jaringan tadi.